3 kali ular, 3 kali apa 2 kali ular ya? 3 kali ular, Kasian banget tapi ya, kali ya. ular hitam, kobra itu ikan pekat. Bun, ngomongnya nggak takut. Anak aku tuh paling suka banget binatang. Jadi, bun, snake, bun, seneng. Kita shock. Cuma dia happy ada ular. Ya, snake, bun, snake. Gitu. Kobra lagi begini di tangga rumah. Jadi pada saat itu saya mandi, Mbak. Pas mandi, pokoknya udah selesai bersih-bersih, saya mandi. Tek, darah gini. Hah? Bocor. Mana sih nih darah? Dari sini nih, Mbak. Dari paha. Dus, dus, dus. Pada saat mau berdoa, kita mau berdoa, tangan gak rapet, Mbak. Gak bisa rapet. Gak bisa rapet. Ini muncak kemarahannya itu pada saat ke blow up di Brownies. Kan ada itu, terus ya saya kan pada saat ditanya, ya saya jujur aja, Mbak. Saya jujur ya, ditanya ya saya jawab. Maksudnya nggak ada yang mesti gue bohongin. Lu udah makan belum? Belum. Jujur kan gitu. Terus pada saat itu saya menjawab itu, kejadian 2 hari dari situ, selama beberapa hari setiap malam lampu saya itu mati. Satu rumah saya mati sendirian, kanan kiri nggak ada. Ya ampun. Nanti aku share ya videonya, boleh di share. Ntar aku share videonya. Dus. Berapa lama tuh matinya? Udah kayak pagi. Sampai pagi. Setengah 5, jam 5 baru nyala. Subuh nyala lagi. Sampai orang listriknya kita datengin. Kirain kan tokennya habis. Iya. Hah, yang pertama aku lupa isi token? Enggak, Bu, masih banyak gitu katanya. Terus kalau gangguan listrik kan nggak mungkin dong satu rumah, kan ada jalurnya. Nah, ini cuma rumah kita doang. Dan terus anehnya tuh kalau udah pagi baru nyala lagi. Iya. Ini kita jadi kayak tinggal di rumah yang listriknya pakai daya matahari. Iya. Jadi kalau nggak udah dep. Tapi itu jam 12, jam 1 atau setengah 2, dep gitu. Baru angkat istri anak lagi turun ke bawah. Begitu berbulan-bulan, 8 bulan. Saya ngelewatin itu 8 bulan. Dari belum hamil sampai hamil ya. Ya, dari belum hamil sampai hamil. Dari situ. Tapi jangan-jangan gara-gara mati lampu jadi hamil. Sarwenda mah dibangkisin juga hamil. Dikedipin aja hamil. Nah, dari situ saya udah mulai ini bisnis, ini apapun itu saya berserah diri. Iya. Gitu. Saya cuman worry itu pasti ada, Mbak. Karena kan kejadiannya ini, Sarwenda ini orang yang paling pikirannya positif banget segala hal. Jadi waktu kejadian ular di rumah saya, Sampai ada ular juga. anak saya kan yang nemuin 3 kali ular, 3 kali apa 2 kali ular ya? 3 kali ular, Kasian banget tapi ya, kali ya. ular hitam, kobra hitam, itu ikan pekat. Tapi kan aku takut dia Kasian Talia yang lain kan maksudnya Iya. kalau kesengat gitu. Untungnya anak aku tuh udah ngerti binatang-binatang. Bun, ngomongnya nggak takut. Anak aku tuh paling suka banget binatang. Jadi, bun, snake, bun, seneng. Kita shock. Cuma dia happy ada ular. Ya, snake, bun, snake. Gitu. Kobra lagi begini di tangga rumah. Sampai bingung dari Dan mana masuknya. beberapa kali ngerti kali kobra ke kamar. Bener-bener jalan, Bu. Ke kamar. Ke kamar. Gitu. Kan rumah saya kan gini, set, belok gini, lantainya 2,5 gitu. Ngerti kali ah. Jadi buat saya, oh iya emang binatang kok, udah. Itu stay positif gitu. Dan keluar darah dari badan ini. Gitu. Ya. Aku positif ya, bilang apa? Ini Suka. dia bilang ini. Lagi ngapain tuh tiba-tiba Mandi, keluar? Mbak, mandi. Saya pulang. Aku lagi tidur. Dia tidur. Anak-anak udah masih Talia doang ya. Iya. Waktu itu dia belum hamil. Terus Talia doang. Kok terus kura-kura belum? Belum ada Kok dong. kan sama Tania ya? Iya. Jangan gitu. Jadi pada saat itu saya mandi, Mbak. Pas mandi, pokoknya udah selesai bersih-bersih, saya mandi. Tek, darah gini. Hah? Bocor. Mana sih nih darah? Dari sini nih, Mbak. Dari paha. Dus, dus, dus. Padahal nggak ada luka. Nggak ada. Saya teriak-teriak. Ini kejadian yang kedua buat saya. Kejadian yang kedua buat saya. Ini makanya kalau dengar kata kesurupan tuh, saya masih anggap itu masih ringan deh dibanding kejadian-kejadian yang saya alamin gitu. Jadi
pas darah itu saya panggil yang istri saya itu. Saya panggil istri saya, terus dia bilang, "Hah? Kenapa? Kok kayak sinetron ya?" Kata dia gitu. Enggak luka, aku keren luka. Udah kamu. Udah. Coba siram air tuh, kalau pasti luka. Kadang kita kalau luka suka nggak sadar. Ya perih dong kalau kena air. Ini nggak ada yang perih. Aku gini, sini kamu. Nih aku siram. Set. Plus. Aku udah ambil ini obat mau ini. Obat untuk nutupin luka. Nah kita standby obat di kamar. Nggak ada. Dia langsung gini. Di situ dia mulai takut. Karena itu nyata, darah kental itu benar-benar nyata gitu. Tapi pada saat itu yang kita lakukan adalah berdoa. Nah, pada saat mau berdoa, tangan gak rapet Mbak Ti, gak bisa rapet. Nggak bisa begini. Nggak bisa rapet. Terus malam itu pas lagi kayak gini, pintu kamar, Oh. nggak mungkin angin Mbak. Semua akses untuk menuju angin itu nggak ada. Kayak kamar di sini. Ini udah nggak. Akses angin itu nggak ada. Ini udah nggak tahu positif thinkingnya gimana. Jadi, cara bikinnya. Saya cuma bilang gini, aduh Tuhan kasih saya pikiran positif, tambahin lagi. Saya alasannya apa lagi nih ya? Alasannya apa lagi buat pikiran saya, kok saya harus bertanggung jawab sama badan saya, sama pikiran saya kok nggak sinkron gitu. Jadi untung saya punya istri saya yang kuat gitu. Jadi ketika saya mulai terombang-ambing pikirannya, dia coba tenang yang kita gini dulu, kita doa dulu. Jadi pada saat itu tau nggak Mbak yang kita lakukan apa? Ngetik cara mengusir setan. Yang keluar garam. Menuju dapur kita takut, tapi Telepon asisten. telepon telepon lain gitu dari kamar kita ke Simba di bawah, nggak bisa Mbak, kayak film. Kayak di film-film. Jarang kayak mati ini, gitu iya, semuanya. mati semua blok. Jadi intinya adalah saya cuma harus berdua menyelesaikan sama dia. Talia tidur, aduh kasihan saya ngelihatnya. Di situ kita duduk begini, diam, jangan lakukan hal apapun, diam. Jadi kita berduaan di kasur begini sama Wanda. Diam, nggak berani nengok, diam aja. Sampai akhirnya capek sendiri tidur. Udah, begitu. Mau kejadian apa lagi kita udah lewatin. Mau kejadian ini itu udah kita lewatin. Semuanya. Rasa yang paling kecil ini, kalau apa-apa takut ayah gitu. Ya ampun, Terus setiap saya mau pergi kemana dia pasti paling nangis. Dia pokoknya biasanya enggak, tapi paling nangis gitu, kayak ayahnya mau gimana gitu. Jadi mungkin kalau anak kecil lebih berasa ya. Iya. Lebih berasa, lebih punya muka. Jadi saya sekarang mah udah bisa senyum Mbak Ti. Kalau kemarin mah udah bingung ya gimana ya, tapi gue harus bawain acara, gue harus ini, aduh gue gimana ya. Jadi sedahsyat itu perahu yang kita hantamannya ya, dahsyat Mbak. Terus jadi ngomong kesurupan, kebakaran, aku cuman ya terima kasih, mungkin belum rezeki saya. Jadi saya udah gak punya pilihan lain. Jadi kayaknya buat saya itu jadi kayak awal Tuhan mau kasih saya hadiah. Jadi saya dikasih cobaan yang dahsyat. Mampu nggak nih melewatinya? Iya, mampu atau enggak nih melewatinya? Kalau mampu berarti naik tingkat. Iya, gitu. Jadi ya kalau dibilang makanya bisnis atau itu ya udah kepalang tanggung ya Mbak. Jadi kayaknya emang bisnis harus diprioritaskan. Pertama juga gini Ben, kalau kamu mundur emang itu yang mereka mau. Iya. Kenapa mereka menghantam kamu sampai segitu? Kan supaya kamu ibaratnya tuh takut dan akhirnya mundur. Nah, berarti kan mereka tercapai dengan tujuannya. Jadi memang nggak boleh mundur, harus dibuktikan bahwa kita bisa melewatinya semua. Tapi hebat loh, Ruben sangat sekeluarga berdua tuh hebat melewati ini semua dengan baik ya, terus juga kompak juga. Yang hebatnya secara profesional Ruben nggak terganggu. Ketika ada orang yang menyenggol anak istri saya tuh kayak lu tuh tahu apa ya gitu tentang keluarga gue gitu. Gue tuh yang tahu banyak tentang yang diri gue di dalamnya. Dan ketika mereka berbicara jauh lebih tahu, seolah-olah lebih tahu dari kita tuh, saya cuman
capek deh gitu. Iya. Capek deh, maksudnya gini, terserah lo deh gitu. Cuman melewatinya cuman nggak apa-apa deh lu gituin gue, tapi lu jangan gini anak istri gue ya. Iya. Kata orang emang begitu katanya. Ya nggak ada pilihan Mbak. Jadi saya kalau tanya orang, saya nggak punya pilihan lain kecuali jalan terus. Iya, betul. Nggak ada pilihan lain. Ben setelah kejadian-kejadian tadi tuh memutuskan untuk jalan terus ya. Waktu itu kan masih baru geprek ya. Geprek Bensu itu waktu itu penjualannya apakah turun ataukah malah naik? Nggak berpengaruh Mbak. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Kayaknya saya rasa banyak orang Indonesia yang sudah pintar sih. Iya. Cuman ya ada juga kan yang main asal nyeletuk, gara-gara ada pemberitaan gini gepreknya jadi naik. Itu sih lucu ya. Ada juga tuh yang saya nonton, saya baca gitu. Jadi saya sih cuma ngomong gini, saya itu tipe orang yang bersyukur. Kalau kata Tuhan lakunya hari ini cuma segini, saya nggak pernah marah. Iya, berarti besok saya harus tingkatin lagi. Jadi adanya pemberitaan ini kalau ditanya ke saya malah merugikan sebenarnya. Iya dong. Rugi waktu, rugi energi, pikiran apalagi, itu rugi banget buat saya. Jadi saya makanya nggak nanggepin. Ya sekarang kalau hal-hal yang tak terlihat itu kemana ya arahnya? Mau lapor polisi kan harus ada buktinya. Nggak bisa dilaporin polisi. Itu perasaan saya, tersangka halu, ya kan? Jadi ya udah, jadi ikhlas aja. Iya. Jadi kalau dibilang geprek ya saya sangat bersyukur geprek tetap stabil. Tapi kalau dibilang stabil, wah naik terus, enggak, bohong. Kalau orang bilang usahanya naik terus, stabil aja, bohong. Pasti ada benturan dikit. Ada up and down-nya. Pasti ada up and down. Dan terus kan sekarang ini kan tidak hanya geprek, tapi saya ada bakso. Ada bakso, ada nugget, ada sosis, otak-otak, ada minuman, sampai kopi, segitu ya. gitu. Jadi satu hari itu saya ngantor cuma punya waktu 4 jam, 4 jam setengah. Habis itu saya baru ke Brownies. Brownies saya ke acara sore, malam. Kalau anak-anak nggak ada PR, saya bisa lanjut meeting. Kalau enggak ya pulang ngerjain PR. Anak-anak tidurin jam 9, bapaknya kerja lagi. Gitu. Jadi ya udah begitu aja rutinitas setiap harinya. Dan bersyukurnya ya geprek posisinya masih stabil dari sisi penjualan. Bagus. Sebenarnya stabil dalam sebuah perusahaan itu ya tergantung lo bisa mempertahankan kualitas untuk quality controlnya, itu penting. Service itu penting. Kadang-kadang dari kita memang udah SOP-nya gini, tapi ada yang bertingkahnya begini, perusahaan yang kena. Kan gitu. Pada oknum, tapi yang disalahin perusahaan. Iya, itu sering saya alamin. Caciannya di Instagram, DM ini itu dahsyat. Tapi ya saya harus menjawab dengan baik, menjawab dengan tenang. Apa yang saya lakukan ini, saya akhirnya menampung semua itu dengan layanan servis. Jadi ide-ide aja Mbak. Gimana ya untuk supaya perusahaan gue ngelebar lagi nih, layanan komplain atau mau jadi mitra, atau rasa pengen tahu tentang perusahaannya Ruben, mereka tuh bisa tanya, kita ada. Ada layanan customer care-nya kita ada. Hebat ya, bagus gitu. ya. Jadi namanya tanya OPP, dimana semua tanya mengenai perusahaan makanan kita tuh dia bisa. Misalnya, Mbak saya mau buat bakso, di mana, nanti disambungin ke tim bakso. Mbak saya mau buka geprek, itu untuk seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini geprek Bensu sudah seluruh Indonesia. Ya tinggal Papua. Papua kita akan masuk. Papua kita akan masuk. Jadi Papua kita akan masuk. Jadi saya rasa saya perlu bagian ini. Itu lumayan Mbak, lumayan meringankan masukan-masukan. Itu lumayan, karena
kita udah pernah nampung di website. Kayaknya banyak orang kita yang pada malas buka website. Iya betul, masih sukanya telepon ya. Iya, nah jadi makanya masing-masing itu yang udah saya pikirkan. Dan terus kan itu office, belum ada drama-drama di outlet. Ya, susah loh tuh namanya. Belum drama pabrik. Ya, itu ada dramanya lagi. Masing-masing punya drama. Mau pabrik mana? Pabrik minuman, ada dramanya yang seru. Saya ngelewatinnya cuman ya memang udah saatnya saya mesti kasih waktu banyak buat harus serius udah. Dan enaknya saya sama adik saya ini sama Jordi nggak pernah cocok ya, maksudnya saling mendukung ya, saling support. Paling cekcok kalau tentang jodohnya dia aja. Kalau yang lain-lain sih kita nggak pernah. Aman aja. Jadi dia nurut. Gini aja. Nggak, gue belum berani. Saya pakai nggak berani gitu. Iya. Ben, semua perusahaan ini punya Ruben sendiri atau berkongsi sama orang lain? Sendiri sama adikku aja. Berdua aja. Nah, tapi kalau misalnya kayak geprek itu memang orang bisa beli license ke Ruben. Jadi sekarang dari perusahaan yang aku pimpin ini memang geprek yang paling agresif. Iya, paling tinggi untuk itu. Karena apa? Kenapa ke Amsterdam? Amsterdam ini adalah salah satu negara yang saya akan menghabisi masa tua nanti. Buat saya bisa nikmatin jalan kaki, naik sepeda, dan di sana-sana tuh ini gue deh. Pulang 2 minggu, ketemunya anak ini. Iya, jadinya udah akhirnya plan berubah semua. Nggak jadi aja. Udah pokoknya titik nggak jadi. Kalau masalah pendidikan tuh saya jauh lebih sensitif. Jadi kalau ditanya, Talia belum ngerjain PR, itu kepala saya bisa cepet nengok.